Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai unsupervised learning. Jadi ini adalah jenis pembelajaran mesin yang kedua setelah kita mempelajari yang pertama, yaitu supervised learning dan FASI. Di sini kita akan belajar mengenai unsupervised learning. Apa perbedaannya dengan supervised learning? Jadi kalau pada supervised learning itu adalah data yang kita miliki sudah memiliki label dan kita sudah memberikan pelabelan. Dia termasuk kategori 1, kategori 2 dan seterusnya. Nah, kalau untuk unsupervised learning ini, data yang kita miliki tidak perlu kita beri label. Jadi pengelompokan itu akan kita lakukan dengan cara mengukur kesamaan atau kemiripan feature, ya, kesamaan kemiripan karakteristik atau feature yang dimiliki oleh dua objek atau lebih dalam data yang akan kita proses. Nah, metode yang terkenal dalam unsupervised learning ini adalah kita sebut dengan clustering atau penggugusan. Jadi apa itu yang dimaksud dengan cluster analysis? Jadi cluster analysis, jadi proses untuk membentuk cluster, itu adalah sebuah proses untuk menemukan kumpulan objek sedemikian hingga di mana objek-objek yang terletak dalam satu kelompok yang sama ini memiliki hubungan atau memiliki kesamaan atau memiliki jarak yang kecil. Ya. Sedangkan objek-objek yang terletak pada kelompok yang berbeda ini mempunyai perbedaan yang besar atau jarak yang besar. Sehingga dalam sebuah cluster analisis, tujuan dari cluster analisis algoritmanya adalah bertujuan untuk meminimalkan jarak dalam cluster. Jadi kesamaan dalam cluster ini dicari yang paling sekecil-kecilnya, mencari kesamaan yang paling sama, sedangkan jarak atau selisih kesamaan antara dua objek dalam klaster yang berbeda itu diusahakan semaksimal mungkin. Sehingga nanti kita akan melakukan pengukuran jarak. Nah, jarak apa yang dimaksud jarak di sini? Kita akan bahas pada session yang berikutnya. Jadi ini adalah cluster analisis. Jadi bertujuan untuk meminimalkan jarak objek dalam sebuah cluster dan memaksimalkan jarak objek yang terletak pada klaster yang berbeda. Oke. Nah, apa aplikasi dari contoh aplikasi dari analisa klaster ini pakai buat apa saja, bisa digunakan untuk apa saja? Salah satu contoh yang sangat populer dan sangat aplikatif itu adalah Google. Browser yang berbasis Google, ya, di mana di Google itu di dalam proses dia mencari dokumen, pencarian dokumen, searching, ya, search engine istilahnya yang kita gunakan, yang sudah sering kita gunakan di dalam Google itu adalah dia menggunakan analisa cluster ini, di mana dokumen-dokumen yang bertebaran di seluruh web itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu sehingga nanti akan mempermudah dalam pencarian data tersebut dengan menggunakan search engine dalam browsernya. Itu teknologi yang pertama yang bisa kita tiru atau kita pelajari untuk mengetahui bagaimana sih atau memahami bagaimana sih proses analisa cluster. Implementasi yang lain itu juga bisa digunakan untuk pengelompokan gen atau pengelompokan protein. Nah, biasanya seorang pakar itu tidak akan bisa melabeli, ya, gen-gen yang dia miliki ini termasuk gen jenis yang bagaimana,
Tapi awal mulanya dia pasti akan mengelompokkan terlebih dahulu gen-gen itu berdasarkan kesamaan-kesamaannya, sehingga bisa mengatakan oh ini gen yang tipe 1, gen tipe 2 dan seterusnya. Nah, itu jadi untuk pengelompokan gen dan protein itu kita bisa memanfaatkan analisa klaster di sini. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengelompokan stok, pengelompokan harga, ya, atau misalkan kita bisa gunakan untuk segmentasi customer kita, itu termasuk segmentasi kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, dengan mengetahui atau dengan mengklaster atau mengelompokkan kebiasaan belanja, ya, misalkan barang apa yang mereka biasa beli, kemudian juga dari pendapatannya dan sebagainya. Itu adalah contoh dari aplikasi analisa clustering, ya. Nah, yang bukan termasuk analisa cluster itu apa? Yang bukan termasuk analisa cluster, yang jelas adalah supervised classification. Itu bukan termasuk analisa cluster karena di situ sudah ada informasi dari label kelasnya. Demikian juga contoh yang termasuk bukan analisa cluster itu adalah segmentasi sederhana, ya. Misalkan saya mau membagi siswa di kelas saya menjadi dua kelompok yang menggunakan nama depan, misalkan nama depan yang mulai dari A menjadi kelompok 1, nama depan yang mulai huruf B itu ada kelompok 2 dan seterusnya. Itu tidak termasuk clustering meskipun secara kalimat, secara kata itu juga merupakan pengelompokan. Oke. Kemudian yang juga bukan merupakan clustering itu adalah hasil query. Query, semua yang bisa kita query dengan menggunakan manajemen basis data relasional itu tidak termasuk di dalam analisa cluster. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau nanti Anda misalkan ingin mengajukan sebuah algoritma atau menggunakan algoritma untuk clustering dalam tugas akhir misalkan, tapi kemudian Anda melakukan dengan menggunakan operasi query dalam basis data, itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori analisa berbasis clustering. Dan salah satu juga yang bukan termasuk analisa clustering adalah partitioning, jadi segmentasi berbasis graf. Jadi kalau di MATLAB image itu ada bagaimana kita mensegmentasi berbasis graf, ya. Jadi graf itu kita lakukan cut, ya, proses cutting. Nah, itu kemudian kita nanti akan mendapatkan segmen-segmen atau bagian-bagian. Nah, itu tidak termasuk dalam analisa clustering. Nah, kemudian di sini dalam sebuah cluster itu ada yang disebut dengan notasi. Jadi kita perlu memberikan notasi, memberikan lambang, ya, dalam anggota cluster untuk membedakan mana yang menjadi anggota cluster 1, mana yang menjadi anggota cluster 2, mana yang menjadi anggota cluster 3 dan sebagainya. Prinsip dalam memberikan lambang atau notasi pada sebuah anggota cluster itu adalah dengan memberikan lambang yang berbeda untuk cluster yang berbeda dan memberikan lambang yang sama untuk anggota dalam satu cluster yang sama. Notasi itu bisa berupa warna, gambar, atau simbol, atau huruf, atau angka, dan sebagainya. Ini adalah contoh, ya, kalau kita mau memberikan notasi dalam satu data cluster di sini dengan dua cluster yang berbeda, di mana cluster 1 dilambangkan dengan segitiga segi 4 warna merah dan yang cluster 2 adalah segitiga warna biru. Nah, di sini jelas kita bisa tahu mana yang anggota dari cluster 1 dan mana yang anggota dari cluster 2. Demikian juga untuk yang cluster
dengan jumlah yang lebih besar ya. Jadi di sini maka lambangnya juga harus ada 6. Jadi kalau ada 6 klaster ya berarti lambangnya juga harus ada 6. Dan 6 itu harus semuanya berbeda. 6-nya harus berbeda. Kalau 4 ya berarti ada 4 lambang atau 4 notasi. Nah, tipe clustering itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah partitional clustering atau kita sebut juga dengan partitioning clustering atau kita sebut juga dengan partisi clustering, di mana prinsip dari partitional clustering itu adalah objek itu dibagi menjadi subhimpunan atau cluster-cluster yang tidak overlap. Sedemikian hingga bahwa tiap objek itu akan menempati satu cluster yang berbeda. Tidak mungkin menempati 2 cluster ya. Sedangkan untuk yang hierarchical clustering itu sebuah himpunan cluster yang disebut dengan himpunan cluster bersarang, di mana untuk membentuk sebuah cluster yang besar itu dimulai dari cluster kecil-kecil kemudian digabungkan dan sehingga membentuk sebuah cluster yang besar, di mana hierarkinya itu digambarkan dengan sebuah pohon yang disebut dengan dendrogram. Kita lihat contoh gambaran dari partitional clustering. Jadi kalau misalkan ada data yang seperti ini, titik-titik yang seperti ini kemudian kita cluster menjadi 3. Ya. Jadi di sini kita lihat tidak ada satu cluster pun, tidak ada satu data pun yang menempati 2 cluster yang berbeda. Demikian juga tidak ada satu data yang tidak tercover dalam cluster. Jadi semuanya tercover dan tidak boleh overlap, tidak ada irisan. Ini, sedangkan untuk yang hierarchical clustering ini bisa kita lihat dalam data yang di sini objek P2 dan objek P3 itu digabungkan menjadi satu cluster. Lalu cluster dari P2 dan P3 ini digabungkan dengan objek P4 itu membentuk satu cluster. Kemudian P2, P3, dan P4 satu cluster ini digabungkan dengan objek P1 dia membentuk satu cluster lagi. Ya, urutan pembentukan hierarki dari clustering ini digambarkan dengan grafik yang seperti ini, graf ya istilahnya, graf bukan grafik atau pohon ya, yang disebut dengan dendrogram. Nah, contoh lain yang bisa juga bentuknya seperti ini ya, jadi P1, P2 bergabung terlebih dahulu, kemudian P3, P4 bergabung, lalu keduanya digabungkan menjadi satu. Ini adalah contoh hierarchical clustering, di mana nanti dalam proses pembentukannya, algoritmanya ada 2 teknik ya. Jadi yang dimulai dari yang kecil-kecil dulu, lalu digabungkan naik ke atas, yang kemudian menjadi satu kesatuan. Lalu ada juga yang dari besar dulu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sampai tinggal satu. Jadi ada 2 teknik. Teknik yang pertama dan teknik yang kedua. Teknik yang kedua itu disebut juga dengan divisif ya. Divisif itu dibagi, membagi seperti itu. Kita akan pelajari nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk perbedaan antar tipe clustering itu bisa kalian pelajari sendiri. Jadi di sini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil klasternya ya. Jadi kalau di sini ada dibedakan menjadi eksklusif dan non-eksklusif, di mana dalam non-eksklusif clustering ini titik-titik tidak mungkin termasuk dalam banyak cluster. Jadi kalau di sini eksklusif itu berarti tidak ada titik yang terletak sebuah titik yang terletak pada lebih dari satu cluster yang berbeda. Tapi kalau non-eksklusif itu kemungkinan ada. Kemudian ada yang disebut dengan fasi versus non-fasi. Ya. Jadi kalau non-fasi itu tidak ada yang terletak pada satu kelas yang sama. Tapi kalau fasi itu kemungkinan ada tapi dengan derajat yang berbeda. Kemudian ada partial versus complete. Jadi kalau partial berarti kita hanya mengelompokkan sebagian, kalau complete berarti keseluruhan.
Heterogeneous versus homogeneous ya. Ini adalah berbasis kesamaan ya, kesamaan bentuk dan kesamaan kepadatan. Jadi kalau heterogen itu berarti datanya bervariasi, kemudian homogen itu berarti datanya banyak yang sama. Nanti yang tipe-tipe klaster bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, maaf. Maka yang penting yang berikutnya akan saya jelaskan itu adalah berkaitan dengan ukuran similaritas dan disimilaritas. Di mana ukuran similaritas dan disimilaritas inilah yang nanti menjadi ukuran bagaimana mengukur kesamaan antar objek sehingga bisa kita masukkan dalam satu klaster atau tidak. Seperti itu. Jadi dasar dari teknik clustering itu adalah ukuran ini, similaritas dan disimilaritas. Kita akan jelaskan pada session yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Yang berikutnya nanti kita akan membahas mengenai similaritas dan disimilaritas.